Baik, pada video ini atau video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu kita akan menentukan nilai dari modus, median, dan mean. Oke, kita tulis dulu modus, kemudian median. Nah, kenapa mean tidak ditulis? Karena mean itu sama dengan rata-rata. Jadi kita tulis di sini saja mean. Jadi nanti kita tidak perlu hitung kembali ya, karena di sini sudah ada dan hasilnya juga sama. Nah, untuk bentuknya atau formatnya ini bebas, atau kalau sudah ada formatnya silakan disesuaikan. Namun saya hanya akan mengajari atau memberikan cara untuk menentukan nilainya saja. Jadi untuk format atau urutannya itu bebas, atau kalau mungkin sudah ada formatnya silahkan disesuaikan. Nah, ini untuk yang pertama adalah modus. Apa itu modus? Nah, modus adalah nilai yang sering muncul pada sebuah data atau pada suatu data. Nah, di sini kan kita sudah memiliki data ini ya. Nah, nanti nilai yang sering muncul pada prasiklus itu nilai berapa, siklus 1 berapa, siklus 2 berapa. Nah, nanti akan ketahuan di situ. Kemudian untuk median, median adalah nilai tengah atau titik tengah dari data yang sudah diurutkan. Jadi nanti kita contohkan dengan mengurutkannya satu persatu ya untuk menentukannya. Jadi tidak hanya bergantung ke rumus saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara manualnya dan cara otomatisnya juga. Jadi seperti itu. Untuk mean ya sama, mean adalah nilai rata-rata, jadi tidak perlu kita hitung lagi. Kemudian yang pertama adalah modus atau nilai yang sering muncul. Di sini rumusnya adalah mode, kemudian kurung buka. Seperti biasanya kita tarik ke bawah. Oke, 50. Kenapa 50? Karena 50 adalah nilai yang sering muncul pada data ini. Kita buktikan dengan menghitungnya. 1, 2, 3, kemudian 4. Oke, ini ya ada 4 kali muncul nilai 50. Nah, ini adalah modusnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengurutkan, kita bisa langsung menemukannya saja. Berbeda dengan median ini. Kalau median kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Nah, kita coba cara cepatnya dulu. Rumusnya adalah sama dengan median. Oke, kurung buka seperti tadi, kita klik bagian ini, kemudian kita tarik ke bawah, kurung tutup. Nah, 50. Kenapa 50? Karena titik tengahnya adalah nilai 50. Bagaimana cara membuktikannya? Kita coba ini ya. Kita buat dulu angka di sini untuk Bapak Ibu lebih jelas. Ini adalah sebanyak 10 data yang kita punya di sini. Kemudian kita coba copy. Nah, ini ya. Kemudian kita urutkan. Kita coba urutkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan data kita kan jumlahnya genap, yaitu 10. Padahal titik tengah itu harusnya datanya ganjil. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan cara ini, cara hitung median apabila nilainya genap, yaitu nah titik tengahnya di sini ada 2, yaitu di urutan ke-5 dan 6. Nah, ini ya. Kebetulan angkanya sama, yaitu 50 dan 50. Nah, dari kedua data ini kita jumlahkan, yaitu 50 ditambah 50 sama dengan 100, kemudian dibagi 2. Nah, hasilnya berapa? Ya, hasilnya 50 ini ya. Nah, seperti itu. Itu kalau datanya genap. Bagaimana kalau datanya ganjil? Nah, kita coba di sini 11 data. Kita tambahkan angka 100. Nah, kita pakai rumus median, yaitu sama dengan median. Oke, seperti ini. Kita tarik ke bawah, kurung tutup. Nah, 50. Kenapa 50 ini berbeda dengan yang tadi ya? Karena ini nilainya adalah
atau datanya jumlahnya ganjil. 50 ini karena di titik tengahnya adalah di urutan ke-6, yaitu angka 50 atau nilainya 50. Jadi ini adalah titik tengahnya. Kalau datanya ganjil tidak perlu kita pakai rumus lagi, yaitu urutan yang tengah 5 dan 6 tadi dijumlahkan nilainya berapa, kemudian dibagi 2 tidak perlu karena ini datanya ganjil. Jadi sudah ada titik tengahnya yaitu urutan ke-6. Oke, seperti itu. Dan kita hapus. Kemudian untuk mean sama, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali rumusnya, yaitu average seperti kemarin. Nah, ini ya, average atau average seperti itu. Nah, untuk yang siklus 1, siklus 2 seperti kemarin kita tinggal menggesernya saja. Oke. Dan ini digeser, oke. Ini oke. Nah, ini ya. Kenapa siklus 1 yang muncul itu nilainya 70? Karena 70 muncul sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali muncul ya. Sesuai ya dengan apa pengertiannya modus, yaitu nilai yang sering muncul. Nah, ini munculnya sebanyak 5 kali. Paling besar dari yang lain, atau paling banyak. Kemudian di siklus 2, kenapa munculnya 100? Kita buktikan lagi, 100 muncul sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sebanyak 5 kali juga. Nah, itu sudah betul ya. Kemudian median. Oke, kalau tadi sudah ada nilai seperti ini. Kalau median kita buktikan lagi kenapa munculnya 70. Kita sama kopikan ke sini. Kemudian kita urutkan berapa 70 karena di antara di sini di urutan ke-5 dan 6 ini sama-sama muncul angka 70 atau memperoleh angka 70. Nah, rumusnya seperti tadi, yaitu kalau jumlahnya genap, yaitu urutan di antara tengahnya itu 5 dan 6 itu dijumlahkan. Jadi 70 tambah 70 sama dengan 140, kemudian dibagi 2, hasilnya sama, yaitu 70. Oke, nah ini. Nah, untuk siklus 2 ini ada perbedaan nilai. 95 ini tidak ada ya di sini ya. Nah, ini untuk pembuktian yang lain juga kita sama seperti tadi, kita copy, kemudian kita masukkan di sini, kita urutkan. Nah, tidak ada angka 95. Kenapa 95 muncul? Nah, sama, yaitu di urutan ke-5 dan 6 ini angkanya yaitu 90 dan 100, yaitu kita tambahkan kedua angka ini menjadi 190. 190 dibagi 2 sama dengan 95, seperti itu. Nah, cukup mudah ya untuk yang modus, median, dan mean. Ya, seperti tadi rumusnya, kalau modus adalah ini sama dengan mode, kemudian untuk median adalah sama dengan median. Untuk mean itu tidak perlu kita hitung lagi karena rumusnya sama seperti rumus rata-rata, yaitu ini ya. Nah, ini average. Oke, cukup sampai situ. Terima kasih.